Assalamualaikum Sobat Drama. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita My Lecture My Husband episode ke-6. Pak Arya berbicara dengan Iim melalui telepon dan Iim berjanji akan merahasiakan pernikahan Inggit dan Pak Arya dari teman-teman Inggit. Setelah selesai menelpon, Inggit datang dan memastikan kepada Pak Arya bahwa Inggit mau merahasiakannya dari teman-teman Inggit. Kemudian Pak Arya meminta Inggit untuk duduk dan Pak Arya menjelaskan posisi antara Pak Arya, Tristan, dan Inggit. Sebelumnya dia juga menyerahkan selembar kertas yang berisi tentang teori hubungan antara manusia. Tapi karena cara yang dipakai Pak Arya dinilai terlalu formal dan ribet, Inggit malah terlihat bingung. Inggit langsung to the point kalau Inggit mau meminta izin kepada Pak Arya untuk menelpon Tristan. Dan Pak Arya memberi waktu selama 5 menit. Inggit pun ke kamar dengan mengedumel. Mau nelpon aja kayak mau bimbingan skripsi. Dia pun semakin bingung. Inggit pergi ke kamar untuk menelpon Tristan, sedangkan Pak Arya melanjutkan pekerjaannya memeriksa laptop. Di Jogja, ibunya Inggit sedang telepon dengan temannya ketika tiba-tiba mendengar bunyi benda jatuh dan langsung berlari untuk menemui suaminya. Di rumah sakit, Tristan dan Dave mendapatkan kabar kalau salah satu dosen pengajar di kampusnya meninggal karena COVID dan dia pun harus ikut diisolasi mandiri di mes. Di rumah Inggit, dia menerima WA dari Tristan kalau dia reaktif COVID. Inggit pun panik dan sedih. Telepon berdering dan diberi kabar kalau Bapak Inggit jatuh. Inggit pun semakin panik dan Pak Arya berusaha menenangkan. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke Jogja malam itu juga. Tiba-tiba WA masuk ke HP Inggit dan ternyata dari Tristan yang memastikan bahwa Tristan positif corona. Inggit pun semakin sedih dan menangis sejadi-jadinya. Di sini Pak Arya berusaha menenangkan bahwa semua akan baik-baik saja, tapi Inggit tetap menangis. Akhirnya mereka pun pergi ke Jogja malam itu juga. Di perjalanan, Inggit dan Pak Arya larut dalam pikiran mereka masing-masing. Inggit memikirkan Tristan dan bapaknya, sedangkan Pak Arya berusaha menenangkan ketika Inggit panik karena Tristan tidak bisa dihubungi. Pak Arya menyuruh Inggit untuk tidur, tapi Inggit masih menolak. Inggit teringat kebersamaannya bersama orang tua mereka. Ketika itu mereka sangat bahagia. Inggit mengingat hal tersebut sampai ia pun tertidur. Ketika Inggit tidur, diam-diam Pak Arya menelpon temannya untuk mencari info nomor telepon dosen kedokteran agar bisa menelpon Tristan melalui nomor tersebut. Sesampainya di tempat istirahat, Pak Arya dan Inggit makan. Ketika sedang makan, teman-teman Inggit menelpon dan menanyakan keadaan Inggit setelah mengetahui Tristan terkena COVID. Teman-teman Inggit ingin ke rumah Inggit, tapi dia bilang kalau dia sedang perjalanan ke Jogja karena ayahnya terjatuh dan sakit. Teman-teman Inggit merasa curiga ada yang disembunyikan, tapi Iim berusaha menjelaskan kalau mereka harus menunggu kabar dari Inggit saja. Iim berusaha merahasiakan pernikahan antara Inggit dan Pak Arya. Di rumah makan, Inggit masih terus berusaha menghubungi Tristan dan menanyakan tentang kemungkinan kesembuhan orang yang terkena COVID. Telepon Pak Arya berdering, ternyata dari Profesor Gunawan yang menyambungkan telepon dengan Tristan. Di seberang telepon, Tristan menenangkan Inggit kalau dia baik-baik saja. Inggit merasa sangat khawatir terhadap keadaan Tristan dan ia ingin Tristan menjaga kesehatannya. Di tempat isolasi, Tristan menanyakan ke Profesor Gun bagaimana Inggit bisa tahu nomor teleponnya, tapi Profesor Gun hanya menjawab agar Tristan fokus sama keadaannya saja.
Ketika sampai rumah di Jogja, Inggit dan Pak Arya langsung bersih-bersih dan segera menemui ayahnya. Pak Arya menanyakan keadaan ayah Inggit dan mereka melepas rindu. Setelah itu, Pak Arya meninggalkan mereka berdua di kamar. Inggit dan ayahnya saling melepas rindu. Ayahnya Inggit sangat menyayangi Inggit, begitu juga Inggit yang sangat menyayangi ayahnya. Ibunya Inggit yang melihat adegan tersebut menangis haru. Inggit dan ayahnya pun berpelukan. Waktu makan, ibunya Inggit menyuruh Pak Arya istirahat, tapi Pak Arya menolak, malah membantu ibunya Inggit menebus resep obat di apotik. Ibu Inggit mengingatkan Inggit bahwa ia beruntung loh punya suami Pak Arya yang sangat perhatian. Inggit hanya tersenyum simpul dan kemudian ia minum untuk menutupi kekakuannya. Malam harinya bapaknya Inggit diperiksa dokter. Setelah selesai, dokter dan Pak Arya berbicara tentang keadaan ayah Inggit di luar kamar. Pak Arya pun masuk kembali dan Inggit pun menoleh ke Pak Arya. Ketika ayahnya Inggit mau tidur, Inggit membetulkan selimutnya karena banyak nyamuk dan kebetulan obat nyamuk habis, maka ia pun beli obat nyamuk di apotik. Di meja makan ketika Pak Arya dibuatkan kopi, Pak Arya menanyakan kepada ibunya Inggit, Inggit kemana? Dan Pak Arya menanyakan apakah keamanan Inggit pergi malam-malam. Di perjalanan dari apotik, Inggit dijambret dan Pak Arya menolong dan kena sabetan pisau. Lalu mereka pun ke pos untuk melaporkan hal tersebut. Inggit mengobati Pak Arya seadanya dan Inggit khawatir meminta Pak Arya ke dokter, tapi Pak Arya menolak. Disinilah momen lucu terjadi karena Pak Arya yang kaku ternyata teriak-teriak ketika akan ditempelkan alkohol dan hal ini membuat Inggit gemas. Inggit meminta maaf dan berkata jika Pak Arya celaka gimana? Pak Arya menjawab, saya kalau mati demi kamu, demi siapa lagi? Sontak Inggit malu dan merona. Mereka pun pulang. Ketika Inggit dan Pak Arya tidur, tak sengaja selimutnya terseret ke arah Pak Arya semua. Inggit pun berusaha mengambilnya dan terjadilah posisi di mana Inggit ada di atas Pak Arya. Kehaluan Inggit pun muncul. Ia dan Pak Arya melakukan hal selayaknya suami istri dengan diawali tarian erotis dari Inggit. Pak Arya di situ terlihat melongo dan terpana melihat kelakuan Inggit. Tiba-tiba Inggit tersadar dari kehaluannya dan ketika tersadar ia pun langsung lompat ke sebelah Pak Arya dan salah tingkah senyum-senyum sendiri sambil menahan malu. Ia pun kemudian tidur kembali. Dan sampai di sini bersambung untuk episode 6 ya Sobat Drama. Ketemu lagi di episode selanjutnya. See you next time. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.